pengorbananmu, di balik senyummu tak pernah ada, tak terkira pengorbananmu. Di balik senyummu terdapat kesedihan, di balik tawamu terdapat penderitaan. Tak pernah ada rasa sedih di hadapanmu. Semua kau lakukan demi anak-anakmu. Tak terkira pengorbananmu, sungguh besar kasih sayangmu. Walau 1000 bunga di taman, tak pernah terbalas semua jasamu. Duhai Ibu, di balik senyummu terdapat kesedihan, di balik tawamu terdapat penderitaan. Tak pernah ada rasa sedih di hadapanmu. Semua kau lakukan demi anak-anakmu. Tak terkira pengorbananmu, sungguh besar kasih sayangmu. Walau 1000 bunga di taman, tak pernah terbalas semua jasamu. Duhai Ibu, tak pernah terbalas semua jasamu. Tak pernah terbalas semua jasamu. Duhai Ibu, pengorbananmu. Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya standar hidup baik. Standar hidup baik bagi manusia adalah duniawi, tapi bagi Tuhan adalah akhirat kekal dan sempurna. Jadi ada beda teman, ada beda. Jadi kalau standar hidup baik bagi manusia itu ya parameternya bagaimana berbuat baik dengan ukuran-ukuran duniawi saja teman. Jadi banyak orang yang baik, orang dunia, orang yang berkeyakinan, maksudnya berkeyakinan itu orang yang beragama tapi belum mengerti akan firman Tuhan, belum mengerti akan pribadi Tuhan, tapi beragama gitu. Itu disebutnya kita orang-orang beragama yang duniawi itu ya. Orang keyakinan itu, orang yang berkeyakinan itu adalah orang beragama yang masih duniawi. Dan orang duniawi itu bukan berarti mereka itu pasti jahat teman-teman. Mereka baik gitu, ada yang baik gitu. Jadi orang dunia yang baik ya ada, orang yang berkeyakinan yang baik juga ada, bahkan banyak teman-teman. Nah, teman standar kebaikannya orang dunia dan orang keyakinan adalah standar manusia yang ada di duniawi ini teman-teman.
bukan standar yang Tuhan rancang kendaki bagi kebaikan yang Tuhan Tuhan perintah peraturkan itu, teman-teman. Jadi beda sekali. Kalau bicara standar baik itu dari ukuran Tuhan, ya ukurannya adalah nyampe ke akhirat kekal dan juga sempurna. Sempurna itu ya berarti kembali seperti yang awal Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya gitu. Nah, yang bisa disebut sempurna serupa dengan firman Tuhan itu hanya satu contohnya, dan yang sulungnya kita itu adalah Nabi Isa gitu. Jadi Nabi Isa adalah serupa dengan firman Tuhan dan sempurna seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Nah, kita ini bisa nggak jadikan Nabi Isa adalah sulungnya kita, meskipun kadang-kadang bagi orang baik, orang yang berkeyakinan baik gitu, baik dalam arti kata memang orang yang dunianya baik dan orang yang kategorinya berkeyakinan lebih baik, ya kadang-kadang juga untuk mencari baik yang seperti Tuhan targetkan itu, Tuhan rancang kendaki, kadang-kadang juga kepikiran untuk apa gitu. Ya sama aja cerita yang orang kaya kan, orang kaya yang suka sekali masuk surga itu karena memang orang kaya tersebut ya sudah baik, teman, bukannya tidak baik gitu. Orang kaya tersebut sudah baik, ya dia tidak kalau bicara dari parameter orang dunia itu gitu. Kebaikan itu kan diukurnya, teman-teman, gak jauh-jauh dari ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu. Ya ini standar seperti ini adalah standar duniawi, teman-teman. Jadi orang kaya yang suka masuk surga itu memang sudah lakukan itu gitu. Bahkan banyak orang yang duniawi, yang orang dunia yang baik dan orang yang berkeyakinan baik, rasanya sudah melakukan perintah firman tersebut, teman-teman. Ya, yang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu mereka sudah lakukan itu gitu. Nah, sedangkan yang Tuhan inginkan, ya contohnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah benar-benar serupa dengan total yang firman perintah peraturkan, dan juga jadi benar-benar Tuhan Allah ini ingin kita semua baik dalam standarnya Tuhan Allah itu ya kembali seperti semula gitu, seperti manusia diciptakan oleh Tuhan Allah semula. Tuhan itu pengen seperti itu, teman-teman. Tapi ya kembali lagi tidak mudah, dan belum tentu orang mau, teman-teman. Belum tentu orang dunia yang baik, belum tentu orang yang berkeyakinan yang baik itu mau gitu. Bukan cuma masalah mampu atau nggak mampunya, kemauan untuk seperti yang Tuhan rancang kendakin aja juga tanda tanya, teman. Apa iya? Apa gunanya gitu? Ya karena kalau cerita benar-benar melakukan apa yang Tuhan rancang kendaki, jelas hal-hal duniawi itu ditinggalkan, teman-teman. Jadi banyak orang dunia, banyak orang dunia yang baik, orang yang berkeyakinan yang baik gitu, itu banyak memilih itu ya sudah, yang penting bagaimana yang hal-hal duniawi itu tidak dilepaskan gitu, tapi juga tetap bisa masuk surga. Dan bukan seperti orang kaya orang kaya yang baik ini, yang salah itu tidak bisa masuk surga, teman. Dengan dia melakukan ya hukum-hukum teori rohani gitu, hukum-hukum teologi, hukum-hukum Taurat yang zamannya orang kaya itu gitu. Ya logikanya orang kaya tersebut juga masuk surga kok, teman. Cuman ya parameter Tuhan itu ya bedanya di situ. Tuhan pengen sempurna gitu. Tuhan Allah itu mau sempurna, tidak cuma sekedar masuk surga menjadi warga biasa gitu, warga surga, tapi Tuhan pengen sekali manusia ini, orang kaya tersebut, masuk ke dalam surga dengan kondisi sebagai ya keluarganya Tuhan Allah di dalam surga gitu. Jadi bukan warga surga biasa, tapi pengen sebagai keluarganya Tuhan Allah di surga, atau mungkin timnya Tuhan di dalam surga gitu. Pengen seperti itu, teman. Mungkin beda apa nggak beda seperti kita hidup di dunia ini, teman-teman. Kalau kita bicara sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh atau segala macam, ya itu kan sebagai warga negara, teman-teman. Tapi kalau bicara yang khususnya itu ya mungkin jadi timnya presiden gitu. Timnya presiden, ada wakil presiden, ada menteri-menteri, ada gubernur, ada tentara, ada ya seperti itu, teman. Tuhan itu pengen sekali kita masuk ke dalam
pemerintahannya Tuhan di dalam kerajaan sorga gitu, menjadi keluarganya atau timnya gitu. Nah ini mungkin apa ya? Jadi kembali lagi, kalau di dunia ya orang berebut loh, menjadi menteri aja berebut, menjadi gubernur aja berebut gitu, menjadi wali kota, bahkan hanya sekedar menjadi kuwu atau lurah aja juga bisa berebut. Jadi ketua RW aja bisa berebut gitu, ketua RW menjadi lurah atau kuwu di desa itu juga berebut. Bahkan banyak sekali politik uang gitu yang dipakai ya karena keinginan menduduki posisi itu gitu. Itu kalau bicara di dunia teman. Tapi kalau mereka di dunia mengendaki itu karena mereka kan dapat apa sih, pengharapan akan ngumpulin harta nantinya waktu menjabat gitu. Itu satu. Kedua, ya jelas menikmati apa kedudukannya kan, tahtanya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara apa yang Tuhan rancang kendaki masuk ke dalam kesempurnaan yang Tuhan, malah lepaskan hal duniawi. Ya harta itu harus dilepaskan, tahta itu sudah harus dilepaskan gitu, bukan diingini lagi gitu. Terus apa gitu plus poin di dunianya hampir nggak ada teman-teman. Tuhan cuma sekedar apa, janji bahwa setelah nanti kita mampu melepaskan hal-hal duniawi ya dan ikut perintah peraturan firman Tuhan, ya otomatis nanti di dalam akhirat akan mendapatkan yaitu ya keselamatan akhirat, akan mendapatkan damai sejahtera di akhirat, menjadi timnya kerajaan Tuhan di akhirat. Ya ceritanya nanti semua teman-teman. Tapi konsekuensinya harus melepaskan dunia gitu. Nah ini yang apa ya? Ya mungkin buat manusia juga kurang tertarik kali teman-teman. Jadi bukan cuma masalah apa mampu enggak gitu. Dari kemauan pun mungkin sudah hilang. Dari kemauan untuk seperti yang Tuhan rancang kendaki hidup baik manusia dengan ukuran Tuhan Allah itu adalah yaitu gitu. Ya itu melepaskan hal tanpa melepaskan dunia tidak mungkin bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kendaki menjadi orang baik secara versi dari standarisasi Tuhan gitu. Ini susah sekali teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman dari kitab dasarnya gitu. Jadi dari kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 teman-teman, dan kita nanti sambung dengan kitab Roma pasal 9 ayat 20 sampai 33 teman-teman. Ini saya bacakan dulu di kitab Matius teman-teman. Kitab Matius 19 ayatnya 16 sampai 26. Ini kayaknya perikop ini sangat terkenal teman-teman. Orang muda yang kaya dulu, jadi umumnya orang tahu gitu, orang Nasrani tahu bahwa ada ayat-ayat firman yang bunyinya begini gitu. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Nabi Isa, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Gitu. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Nabi Isa, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, terus kata orang muda itu kepada Nabi Isa, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Nabi Isa kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi Nabi Isa ya kalau ditanya Tuhan Allah maunya apa ya Tuhan Allah mau Nabi Isa sebagai sepupu kita, apa sebagai sulungnya kita gitu. Jadi sebagai teladannya kita. Nah tapi kalau ceritanya kita orang kaya tersebut atau kita juga ngikutin teladannya dari Nabi Isa, apa kita mau gitu? Bukan masalahnya kita nomor satu, apa kita mampu gitu. Kalau mampunya rasanya kalau memang kita libatkan roh Tuhan di dalam standarisasi yang kita tuju, masih sangat mungkin teman.
tapi bicara mau gitu. Mau itu masalahnya tidak ada supporting dari Roh Tuhan atau dari Tuhan Allah gitu, ya, atau dari Nabi Isa yang mendorong kita untuk bikin mau gitu. Karena mau itu adalah haknya kita gitu, preferensinya kita, ya, prerogatifnya kita gitu. Jadi mau aja belum tentu mau dong. Mau hidup baik dengan standar Tuhan Allah gitu, belum tentu mau dong. Tapi kalau bicara mau dengan standarisasi duniawi, ya banyak yang mau dong. Orang kaya juga melakukan itu, dan banyak sekali orang dunia dan orang-orang yang berkeyakinan itu semua juga yang baik gitu, semua juga melakukan ini gitu, yang memang orang kaya ini sudah lakukan gitu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina gitu. Itu mereka sudah lakukan ini semua, teman-teman. Tapi kalau bicara apa yang Tuhan mau gitu, nah itu yang belum tentu kita mau, teman-teman. Beda gitu. Karena kalau Tuhan mau itu ya syaratnya gitu. Ya kalau untuk bisa mendapatkan hal-hal yang kekal gitu dan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga nanti gitu, ya harus melepaskan dunia dulu. Nah ini kita orang kaya, bukan cuma orang kaya bahkan kita sendiri atau bahkan orang-orang miskin belum tentu mau, teman-teman. Belum tentu mau melepaskan harta tahta yang sudah di tangan gitu, ya, dengan jeripayanya dia dapatkan harta dan tahta, kok harus dilepaskan lagi gitu untuk bisa masuk ke dalam hidup baik standarisasi dari Tuhan Allah. Kayaknya seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, ya di sini katakan Nabi Isa katakan kepada orang kaya tersebut, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan ini, pergilah dengan sedih, sebab hartanya banyak. Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Meskipun saya sering sharingkan, kok cuma orang kaya, orang tidak kaya juga tidak mudah masuk ke dalam surga kok, nggak gampang gitu. Cuman mungkin iya, kalau orang yang tidak kaya sukar masuk surga gitu. Tapi kalau orang kaya memang sukar sekali, teman, sukar sekali. Jadi ada beda sukar dan sukar sekali gitu. Bagi orang yang tidak kaya, yang biasa-biasa aja, masuk surga itu sukar, teman. Tapi kalau bagi orang yang kaya itu bukan cuma sukar, tapi sukar sekali gitu. Sangat sukar, amat sukar gitu. Jadi seperti itu, teman. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, gerbang. Lubang jarum namanya lubang jarum, tapi bentuknya gerbang, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan gitu. Nah, Nabi Isa memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Jadi memang nggak mudah, teman-teman. Kalau saya lihat masuk ke dalam kebaikan yang Tuhan sesuai standarisasi Tuhan itu beda, teman, beda dengan standarisasi baiknya manusia gitu. Ya kalau standarisasi manusia itu ya selama tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintah peraturkan, bahkan di Taurat itu gitu, ya itu sudah termasuk orang yang baik tuh. Dan orang-orang tersebut ya harusnya masuk ke dalam surga tuh, karena memang mereka baik kok. Ya baik orang yang duniawi tapi baik, orang keyakinan juga baik gitu. Ya logikanya masuk ke dalam kerajaan masuk ke dalam surga, tapi dalam kondisi ya warga surga. Dan banyak orang dunia, orang-orang berkeyakinan lebih pilih itu, teman-teman. Ya lebih dianggapnya lebih fair gitu, karena bisa hidup dalam dua, ya baik di dunia ini dia juga bisa hidup gitu dengan sukses, ya dengan bahagia, dengan memenuhi kebutuhan duniawinya gitu. Nah, ya ini yang orang-orang itu, dan di surganya kan sudah dapat tempat juga meskipun jadi warga surga gitu. Jadi saya nggak ngerti apakah kita ini seperti nantinya gitu.
Kalau kita kaya tidak beda dengan orang kaya tersebut yang diceritakan ini, teman-teman. Atau waktu kita kaya kita bisa berasumsi bahwa ya memang harta kita adalah harta dan tata kita adalah bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita, tapi untuk ya orang-orang banyak, ya termasuk fakir miskin tadi. Orang yang miskin juga kita beresin, yang tidak miskin pun kita bereskan. Karena miskin di sini kan macam-macam, ada miskin yang bicara dari jiwanya miskin atau tubuhnya miskin atau rohnya miskin gitu. Nah, tugasnya kita ini kan bagaimana membuat secara rohani itu ya jangan miskin gitu, ya harus menjadi kaya supaya waktu roh bisa dominan gitu, ya otomatis jiwa dan tubuh itu terkontrol dengan baik gitu, dengan benar ujung-ujungnya. Jadi ini kalau cerita orang muda itu seperti itu, teman-teman. Jadi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya memang iya, teman-teman. Jangankan orang kaya yang banyak hartanya gitu, ya pasti nggak mau, bukan belum cerita mampu atau nggak mampu, tapi sudah nggak mau. Jangankan orang yang kaya, orang yang tidak kaya pun apa mau gitu, ya mengikuti rancangan kehendak Tuhan belum tentu mau juga, teman-teman. Kenapa? Karena orang yang belum kaya, ya mumpung masih hidup dia berjuang habis-habisan untuk menjadi kaya dulu, teman-teman. Kok udah kaya suruh dilepaskan gitu, ya lebih irasional lagi bagi orang dunia, orang berkeyakinan bahwa perintah peraturan firman Tuhan untuk mendahulukan kerajaan surga dan kebenaran itu hal-hal yang mustahil sekali gitu. Karena apalagi kalau dengan syarat harus kehilangan harta dulu, makin susah lagi, teman. Tidak bicara lepaskan harta aja juga bicara jangan mencari harta. Jangan mencari harta aja, orang yang tidak kaya juga belum tentu mau, teman. Ya, sedangkan firman di Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, kalau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, rasanya banyak orang dunia dan orang kaya tidak mau melakukan itu gitu. Dan orang kaya pun dalam ayat firman di dalam sini gitu nyatakan juga tidak mau gitu. Mereka tidak mau, bukan berarti tidak mampu, ya tidak mau gitu intinya gitu. Tidak mudah, teman-teman, untuk bisa masuk dalam standarisasi baiknya Tuhan Allah itu, kita itu nggak mudah gitu. Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Maksudnya lubang jarum itu namanya gerbang, teman, nama gerbang, melalui gerbang lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, apakah yang dapat diselamatkan gitu? Nabi Isa memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin gitu. Jadi kembali lagi, yang buat Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Ini saya sudah baca di kitab Matius pasal 19 ayat 26 sampai ayat 16 sampai 26, teman. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Roma, teman. Kitab Roma pasal 9 ayatnya 20 sampai 33, teman-teman. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna sebagai tujuan yang biasa? Nah, ini kalau kita lihat cerita ini, teman-teman, ya berarti kita juga sama, teman. Tuhan itu kan membentuk kita gitu. Ya, Tuhan membentuk kita untuk bisa menjadi barang yang mulia, meskipun belum tentu kita mau, teman, ya. Jangan-jangan kalau kita nggak mau, ya akhirnya kita menjadi ya barang yang biasa saja gitu. Ini dicerminkan di ayat 21 itu, diumpamakan tukang periuk dan tanah liatnya, teman-teman. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya,
Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda permukaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda, belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih ya akan disebut kekasih gitu. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut banyak sekali, maksudnya teman-teman, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora, sama seperti Gomora. Jadi kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora gitu. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan itu. Mereka tersandung pada batu sandungannya. Sesungguhnya, seperti ada tulis, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu sembunyi, batu sentuhan, dan sebuah batu sandungan. Ya, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini saya udah bacakan dua-duanya dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16-26 dan kitab Roma pasal 9 ayat 20 sampai 33. Saya udah bacakan. Saya coba masukkan draftnya saya, teman-teman. Orang baik mengajarkan bagaimana hidup dengan mengenal dan melakukan perintah peraturan firman Tuhan secara teori rohani atau teologi atau logos saja. Seperti dalam kitab Matius pasal 19 ayat 18 sampai 19, teman-teman. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah baik dari standar manusia ya pada umumnya. Jadi kebaikan ini bagi orang dunia, bagi orang keyakinan, teman, ya seperti ini, teman. Baik itu seperti ini gitu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ucapkan kata dusta, hormati ayah dan ibu, ya kasihlah sesama kita gitu. Ya kurang lebihnya dasarnya seperti itu, teman-teman. Dasarnya seperti itu gitu. Itu yang dianggap orang baik secara duniawi gitu, secara umum gitu, secara dunia. Tetapi baik dari standar Tuhan, baik kalau cerita yang poin 2-nya itu ceritanya apabila baik itu dari standar Tuhan, beda lagi caranya tuh. Ya adalah memperoleh hidup yang kekal dan sempurna seperti yang kitab Matius pasal 19:21 katakan gitu. Jadi kembali lagi kalau kita bicara sesuai rancangan kehendak Tuhan, kebaikan, standar si kebaikan itu jadi berubah, bukan standar si kebaikannya duniawi, tapi ya kembali rohani gitu, yang bicara yang kekal itu, teman-teman.
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, ya. Tetapi baik dari standar Tuhan adalah memperoleh hidup yang kekal dan sempurna. Kitab Matius pasal 19 ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin gitu. Maka engkau akan beroleh harta di surga gitu. Kemudian datanglah kemari dan ingatlah aku. Ini adalah baik standar Tuhan Allah. Jadi kalau kebaikan standar Tuhan Allah ya jadi seperti itu teman-teman, bukan parameternya duniawi lagi gitu. Dan sepertinya teman-teman, baik dari standar Tuhan itu kurang apa ya? Kurang diingini, kurang dikehendaki oleh manusia pada umumnya teman-teman. Termasuk pagi ini saya membacakan sharing ini juga jadi bingung gitu. Ini gimana sih gitu? Ya saya belum tentu mau loh teman-teman. Dan saya pikir wajar gitu kalau orang dunia yang baik, orang berkhianat baik itu wajar sekali untuk tidak mau gitu, tidak mau mendapatkan standar si baik yang dari Tuhan Allah. Karena ya kunci satu, karena harus melepaskan duniawi, melepaskan urusan harta, melepaskan urusan kesombongan di dalam takhta, dan ya tidak bisa memenuhi nafsu duniawi. Itu yang membuat orang dunia, orang berkhianat, termasuk saya gitu. Nggak tahu teman-teman gitu nggak? Kalau iya ya itu, jadi timbulnya bukan bicara mampu nggak mampu mengikuti standarisasi orang baik versi Tuhan gitu. Tapi belum cerita mampu aja sudah ribut mau nggak mau, teman. Rasanya banyak yang nggak mau gitu. Ya contohnya orang kaya yang tidak mau juga gitu. Orang kaya juga tidak mau gitu. Tapi orang kaya itu sudah dengan perhitungan. Kalau sampai dia tetap melakukan hidup seperti biasanya yang si orang kaya lakukan, itu tetap masuk surga gitu. Dan jadi orang kalau nggak benar-benar percaya kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan secara lebih gitu, susah benar untuk bisa mau ya dan mampu ya masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Ya bagaimana mendapatkan baik dengan standarisasi yang dari Tuhan, itu butuh mau dan mampu teman, nggak mudah gitu. Standar baik Tuhan sangat tidak diinginkan dunia bagi orang kaya dan orang miskin sekalipun, baik sesuai kehendak Tuhan. Kalau di sini saya tekankan teman, kalau di firman kan tekankan orang yang mau masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan dengan standarisasi hidup baiknya Tuhan, orang kaya nggak mau. Tapi saya di sini saya tambahkan bukan cuma orang kaya gitu, bagi orang kaya dan orang miskin sekalipun ya baik sesuai kehendak Tuhan adalah mustahil. Bagi orang kaya harus lepaskan hartanya, dan bagi orang yang masih miskin harus kehilangan peluang untuk berjuang hidup ya menjadi orang kaya gitu. Jadi orang miskin pun protes teman, bukan cuma orang kaya saja, orang miskin pun protes gitu. Karena nanti kapan saya bisa menjadi orang kaya gitu? Yang belum menjadi kaya aja sudah harus melepaskan, sudah merubah target hidupnya gitu. Nah kalau orang kaya kan beda, sudah memang mendapatkan harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawinya itu sudah terpenuhi teman-teman. Tapi kalau bagi si miskin yang nggak mau juga gitu masuk standarisasi baiknya Tuhan Allah. Kenapa? Karena orang miskinnya belum menikmati peluang, belum uber peluang, belum mentargetkan peluang untuk menjadi kaya gitu. Dan jangan-jangan setelah kaya suruh lepaskan lagi gitu. Ya, jadi tidak orang kaya, tidak orang miskin juga. Rasanya kalau sampai standarisasi hidup baik menurut Tuhan Allah itu adalah melepaskan hal-hal dunia, rasanya nggak mudah. Termasuk saya gitu, saya pagi ini juga ya rasanya begitu, dan saya juga keluarga saya dan teman-teman saya juga kayaknya sama tuh gitu, akan mengalami bukan cerita mampu nggak mampu, tapi dari bicara mau nggak mau aja juga udah jadi perihal permasalahan gitu. Itu cerita mampunya belum dikupas loh, maunya aja udah berat gitu teman-teman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kitab Roma pasal 9 ayat 20, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi kembali lagi kalau dari sisi kitab Roma pasal 20 ya yang tadi dikatakan
mustahil gitu. Ya mustahil orang mau hidup dengan standarisasi kebaikan yang dari Tuhan Allah, ya dengan parameter kekal dan sempurna gitu. Nah, ini apa tidak mungkin gitu orang mau seperti itu teman-teman. Karena ya itu balik lagi harus melepaskannya. Tapi di kitab Roma pasal 9 ayat 20 dijelaskan bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Ya kalau memang kita kembali lagi, kalau kita sadar bahwa yang namanya kita ini adalah ya yang dibentuk oleh Tuhan Allah gitu. Ya kalau kita akuin bahwa Tuhan Allah adalah pencipta kita. Ya kalau kita dalam hati kita mengakui bahwa Tuhan Allah adalah pencipta kita dan kita percaya kepada Tuhan Allah serta mengasihi Tuhan Allah, ya bentuk-bentuk percaya dan mengasihi itu kembali lagi teman, harus melakukan firman Tuhan. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, ya otomatis sudah ke arah bahwa kita hidup baik itu harus sesuai dengan standarisasinya. Ya, waktu Nabi Isa waktu Nabi Isa memberi hidup itu, yaitu sebagai sulung kita, teladannya kita. Bisa nggak kita hidup seperti yang Nabi Isa hidup, kita lakukan dalam hidup? Itu nggak mudah. Itu kan hampir semua serupa dengan apa perintah peraturan Tuhan kan Nabi Isa sudah dilakukan itu. Ya begitu pun juga dari standar Tuhan Allah, teman. Tuhan Allah itu ya akan menaruhkan standarnya itu sempurna gitu. Bukan serupa firman, tapi sempurna. Sempurna seperti siapa? Sempurna seperti Tuhan Allah itu sendiri gitu. Nah ini yang makin sulit lagi teman, bagi pikiran, perasaan dan kehendaknya manusia itu menjadi problem. Tapi kembali lagi di kitab Roma pasal 9 ayat 20 dikatakan tidak ada yang mustahil gitu. Ya selama kita memang mau percaya Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, ya dalam bentuk-bentuk ya melakukan firman Tuhan gitu. Jadi bukan cerita mau nggak mau lagi, ya harus mau gitu, tidak bisa tawar-tawar. Meskipun ya kembali lagi tidak semua orang bisa dipilih untuk bisa sekeras itu, maksudnya menyatakan bahwa ya memang ya saya mengasihi Tuhan sehingga apapun juga yang Tuhan perintahkan ya saya lakukan gitu. Gitu. Tapi itu kalau tanpa ada roh Tuhan rasanya dan juga jumlahnya nggak banyak teman, pasti sedikit sekali itu orang yang mau begitu. Nah dalam kitab Roma pasal 9 ayat 21 teman, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dapatkan dipakai guna tujuan mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah ini prosesnya teman-teman. Jadi kalau kita tidak mau ya untuk masuk ke dalam syaratnya Tuhan gitu, ya untuk hidup baik sesuai kehendak rancangan kehendak Tuhan itu adalah melakukan hal duniawi gitu. Nah kalau sampai kita istilahnya tidak mau begitu, ya kembali lagi tergantung daripada ya kita ditugaskan untuk Tuhan apa. Jadi bisa saja kita yang dipilih Tuhan. Kalau kita yang dipilih Tuhan ya berarti ya Tuhan akan bentuk kita itu tidak cuma menjadi baik dengan standarisasi kebaikan duniawi, tapi kita akan dijadikan Tuhan orang baik yang dengan standar Tuhan, yaitu ya mampu melakukan firman Tuhan itu teman-teman. Ya mampu melakukan firman Tuhan itu gitu. Nah sehingga ya waktu kita meninggal gitu, ya kita masuk ke dalam akhirat ya dengan target kekekalan itu didapat oleh kita gitu. Jadi kembali lagi ya, kalaupun bagi Tuhan yang mustahil itu akan menjadi tidak mustahil karena ya Tuhan kembali lagi pencipta kita gitu. Nah tinggal kitanya, kalau kitanya tidak degil, ya kalau kita tahu bahwa kita ini adalah dipilih oleh Tuhan Allah untuk bisa mengalami hidup baik dengan standar Tuhan Allah, ya kita jangan tolak itu teman-teman. Karena Tuhan akan jadikan kita menjadi tujuan yang mulia, bukan cuma berhenti seperti di dunia yang fana ini, tujuan mulia yang kekal teman-teman. Nah ini yang Tuhan mau seperti ini teman-teman, bukan menjadi seperti bukan orang pilihan yang menjadi ya cuman benda-benda yang dengan tujuan biasa aja gitu. Jadi periuk tukang periuk itu ceritanya gitu teman-teman. Nah standar hidup baik
sesuai kehendak Tuhan, yakni hidup kekal dan sempurna seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Tidak mustahil gitu ya, apabila ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, seperti dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Nah ini kembali lagi kalau kita mundur ke kitab Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini balik lagi jadi kuncinya gitu teman. Tidak ada yang mustahil ya, kalau memang kita memang benar-benar mengasihi Tuhan Allah, ya Tuhan Allah itu akan atur seperti itu teman. Akan membuat kita mau dan mampu gitu. Ya, kenapa ya? Tadi lagi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi kita yang mengasihi Dia, ya urusan kemauan untuk hidup dengan standarisasi yang Tuhan rancang kehendaki, ya mau gitu. Kenapa? Ya kembali lagi karena ada Roh Tuhan yang menyertai kita teman-teman. Roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ya itu karena kenapa? Karena kita taat gitu, taat dalam bentuk mengasihi, dalam bentuk taat, ya turun. Dan waktu kita taat melakukan firman Tuhan, ya Tuhan turut bekerja teman. Tuhan turut bekerja ya untuk mendatangkan ya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan gitu. Ya salah satunya standarisasi kebaikan yang dari Tuhan rancang kehendaki bagi kita ini teman. Ya jadi prosesnya begitu teman. Jadi intinya kalau tidak ada dukungan dari Tuhan, di mana dukungan Tuhan itu akan ada apabila kita melakukan firman Tuhan, ya karena kita mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan gitu. Nah akhirnya ya Tuhan akan mendatangkan yaitu kemauan itu, bahkan kemampuan juga gitu. Kemauan itu bagaimana Tuhan akan kuatkan jiwa kita supaya mau ya, dan masalah Tuhan akan mampukan kita mengerti firman Tuhan itu dengan Tuhan kirim Roh Tuhan gitu yang ke dalam kita untuk dapat memberikan pengertian yang benar gitu tentang firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Dan begitu juga teman-teman, apabila Tuhan memberikan Roh Tuhan kepada kita itu bukan cuma untuk sekedar mau gitu, mau untuk mengenal, bukan cuma sekedar mampu mengerti, tapi juga mampu melakukan. Roh Tuhan ini yang membuat kita jadi mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah waktu kita mampu melakukan firman Tuhan, ya berarti standarisasi hidup baik yang seperti Tuhan rancang kehendaki bisa terjadi dalam hidup kita teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan atur kemauan kita dan Tuhan atur kemampuan kita untuk bisa mampu yang melakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan standarisasi kebaikan hidup kita di dunia ini dengan standarnya Tuhan gitu. Ya standar kekekalan dan juga sempurna. Jadi kurang lebihnya pagi ini saya coba kupas seperti ini teman-teman. Jadi standarisasi hidup baik manusia adalah duniawi saja pada umumnya, baik orang dunia maupun orang keyakinan gitu. Ya, tetapi bagi Tuhan yang Tuhan rancang kehendaki baik, dalam arti kata yang Tuhan rancang kehendaki itu adalah kebaikan yang sampai menjangkau ya ke akhirat kekal teman-teman. Ya, dan juga sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan gitu. Nah ini bedanya di situ teman. Kalau urusan duniawi itu biasanya cuma separuh-separuh. Yang penting saya tidak melepaskan harta, tahta dan nafsu duniawi gitu. Ya meskipun oke lah agak turun gitu dibanding sebelum mengenal Tuhan Allah gitu. Nah tapi kan tetap ujungnya saya masih masuk surga meskipun masuk ke dalam warga surga. Ya yang saya pernah sharingkan kan teman, kalau pola-pola pikir duniawi ini kalau dilihat dipikirkan perasaan sekedarnya ya nggak salah kan orang menikmati dua-duanya gitu. Ya istilahnya hal-hal yang duniawi tetap ditoleransi, masih bisa menikmati. Nah masuk ke dalam surga juga masih punya toleransi untuk masuk surga karena dianggap baik teman, baik secara duniawi dan masuk dalam surga. Tapi kan masuk dalam surga yang cuma levelnya level warga surga teman. Nah teman-teman yang membedakan
apa yang teman-teman anggap benar, ya saya pengen separuh-separuh aja. Yang penting materinya di dunia, harta tahta dan pengenalan nafsu dunia masih bisa diraih, masih bisa dirasakan, dan kan masih ada jaminan masuk surga gitu. Karena memang kita melakukan hal yang baik, tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, yang tadi dikatakan itu gitu. Ya, cuman kan kalau kita lebih lihat diri lebih jauh, ya kalaupun misalnya anggaplah orang dunia, orang berkeyakinan itu seperti itu gitu, toh sifatnya kembali lagi Tuhan ini sementara, benar ya, sementara. Waktu orang-orang tersebut sudah umur 70-80 tahun meninggal gitu, nggak ada yang dibawa teman-teman. Yang namanya harta tahta itu nggak dibawa. Nah, kalau waktu kita mikir lagi benar teman-teman, ya kita bisa mikir begitu loh. Udahlah, dunia ini cuma sementara kok. Saya kalau bicara generasi saya udah 55 ke atas ini, kalau bicara parameter firmannya 70-80, tinggal sisa 15 tahun, 25 tahun. Kita mau apa lagi coba? Ya, kita mau ngapain lagi gitu? Ya, ini yang mesti kita pikirkan gitu. Bagaimana caranya untuk sebelum mencapai target kematian kita 70-80 tahun itu, ya apa sih yang kita mesti berbuat sekarang gitu. Ya kembali lagi, kalau kita bisa seperti itu, ya mungkin kita akan baru mau untuk taat kepada Tuhan gitu. Ya karena pengertian tadi gitu, bahwa buat apa kita cuma mikir seperti orang dunia atau orang keyakinan bahwa ya di dunia jadi akhirnya kagok gitu mendapatkan hartanya, itu juga gak bisa maksimal seperti orang yang tidak disiarati melepaskan gitu. Kalau ini kan ada, jadi mungkin kadarnya itu tidak tidak sebesar orang yang mau benar-benar duniawi abis gitu, yang tidak mengenal kebaikan firman Tuhan gitu. Ada mungkin yang seperti itu juga ada gitu, jadi abis-abisan gitu, sampai kerja ngomong kasarnya 24 jam dalam sehari, itu jangan-jangan kerjanya itu 20 jam kali, yang 4 jamnya nggak tahu dia apain gitu. Nah ini kondisi seperti ini kan tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Jadi memang ya kembali lagi, standarisasi hidup baik menurut standarisasi Tuhan Allah itu ya kurang dimaui dan dimampui oleh ya manusia pada umumnya, kecuali kalau manusia itu memang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan yang memberi kekuatan kepada manusia itu untuk mampu, ya mau dan mampu gitu. Itu baru bisa. Ya seperti yang di kitab Roma tadi kan, Roma 8 ayat 28 tadi gitu. Ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kalau kita masuk ke dalam kategori Roma pasal 8 ayat 28 ini, ya mungkin gitu. Ya kita jadi mau dan mampu ya masuk ke dalam target kebaikan yang dari Tuhan Allah, dengan standarisasi Tuhan Allah. Itu baru mau. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan ini, Tuhan tidak masuk membantu dalam memberi pengertian soal kemauan untuk hidup dengan standarisasi Tuhan gitu ya, bagaimana memberi kemampuan ya untuk bisa memang mampu melakukan firman Tuhan, sehingga bisa masuk ke dalam ya itu standar kebaikan yang Tuhan Allah inginkan gitu. Nah ini kalau tidak ada dari sisi roh Tuhan gitu ya, rasanya untuk mengerti jadi susah ya, untuk mampu melakukan juga jadi tidak mudah gitu teman. Jadi makin susah teman-teman. Ini kembali lagi jadi gitu. Jadi banyak orang baik secara duniawi maupun secara orang keyakinan itu pasti pola pikirnya gitu teman. Jadi bagaimana untuk mencari aman gitu ya. Jadi ya udahlah, separuh aja udah ya, jangan kelewat ngoyo di soal harta tahta dan pemenuhan nafsu dunia. Ada kesadaran itu gitu, kalau memang membaca firman itu gitu, udah jangan kelewat ngoyo. Tapi dengan harapan tetap masih bisa menikmati harta tahta dan nafsu duniawi, meskipun tidak bisa
maksimal seperti orang yang tidak mengerti firman sama sekali gitu ya. Dan tetap dengan jaminan orang yang separuh-separuh ini tetap masuk ke dalam surga. Ya jawabnya cuma satu, bahwa yang namanya kalau kondisi seperti itu berarti dia akan masuk ke dalam surga, menjadi warga surga itu dalam bentuk kekal gitu kan selamanya. Tapi ya apa enggak sayang gitu ya, kalau kita bicara di dalam kekal itu menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan Tuhan itu kan kekal untuk selamanya gitu. Tapi kalau cerita jadi warga negara itu kekal, tapi kan tidak bisa berubah menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu, nggak bisa teman. Ya gara-gara yang mempertahankan harta tahta pemenuhan nafsu duniawi yang sifatnya temporary sampai 70-80 tahun ini gitu. Jadi kalau buat saya bicara, saya ngitung ringkesnya gitu. Ya jangan-jangan saya tinggal sisa 10-15 tahun ini mau diapain teman-teman gitu ya. Sisa waktu 10-15 tahun itu kalau sampai misalnya saya tetap di tengah-tengah antara sudahlah masih bisa menikmati harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi dan saya juga masih masuk surga ya, saya cuma mikir sisa waktu 10-15 tahun ini bertit nggak gitu ya, wajar nggak, berguna gitu. Karena kembali lagi kalau saya percaya dengan firman Tuhan gitu, ya saya rasanya daripada saya cuma belain 10-15 tahun ini, lebih baik saya masuk ke dalam ya pola-pola pikir yang Tuhan rancang kendaki saja gitu. Karena saya akan menjadi keluarga Tuhan yang untuk selamanya di dalam kerajaan Tuhan, di dalam akhirat nanti gitu, di dalam surga nanti gitu. Dibanding saya cuma bisa 50-50 aja menjadi warga negara biasa dan bisa menikmati harta tahta pemenuhan nafsu dunia dengan batas-batas tertentu ya, tapi sifatnya tinggal 10, 15, 25 tahun aja gitu. Buat apa gitu? Nah kalau kita sudah berpikir seperti itu ya mungkin kita baru sadar untuk mau ya dan belajar mampu untuk bisa masuk ke dalam kebaikan dengan standarisasi yang Tuhan Allah inginkan itu gitu. Meskipun ya tetap aja teman-teman, daging kita kan masih protes, meskipun hidup kita sisa 10-15 tahun pun tetap aja masih protes gitu ya, masih ingin menikmati hal duniawi seperti orang-orang dunia pada umumnya. Mudah-mudahan pagi ini sharingnya bisa ditangkap teman-teman, dan ya cobalah kita mikir bagaimana berjuang untuk hidup kalau bisa menjadi hidup baik sesuai standarisasi Tuhan Allah gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.